Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali agar pertemuan pembelajaran virtual ini tidak menjadi sia-sia, maka terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada manusia terbaik, kekasih muslimin dan muslimat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Rosalba. Neti. Mbak Neti. Maaf Mbak Neti. Iya, nggak apa-apa. Dan assalamualaikum buat bapak-bapak Ustadz lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Untuk siang ini kita kembali akan mengkaji gramatikal Al-Quran di ISDN. Kali ini saya akan membersamai bapak-bapak semua dalam belajar. Semoga saya mendapat hikmat dan pembelajaran yang baik khususnya untuk saya dan umumnya untuk sahabat-sahabat netizen ISDN semuanya. Maka itu kita saksikan bersama-sama kajian dari Al-Ustadz Rizal Al-Hasani. Mangga kami persilahkan, tafadhal Ustadz. Syukran Mbak Neti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat yang penuh berkah ini dalam mentadaburi ayat-ayat suci Allah, kalamullah, perkataan Allah yang dikirimkan oleh Allah kepada kita sebagai rasa sayang dan rasa kasih dan sayang Allah kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang sangat kita cintai, yang beliau adalah role model kita, yang dia adalah panutan teladan kita, tindak tanduk beliau, tutur kata beliau, apapun yang beliau lakukan adalah contoh suri teladan bagi kita semuanya. Dan kita berharap kelak di yaumil hisab kita mendapat syafaat beliau dan kita bersama-sama beliau masuk surganya Jannatul Naim dan kita sangat rindu bertetangga dengan beliau. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan para netizen di luar sana, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas surat Al-Baqarah ayat berapa ayat Pak Iman? Ayat 10 Ustaz. Ayat 10. Nah, sebelum kita bahas, Bapak dipersilakan Pak Iman untuk menyampaikan tata tertib ataupun tips latihan. Silakan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan dalam rangka menerjemahkan Al-Quran menurut metode Al-Hasani. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut: akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5.
bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik, Pak Iman, ayat 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Ya. Ya. Nanti cek lagi ya. Fi Ya. Qulubihim ketahuan ya, Pak. Fi qulubihim maradun ya. Ya. Maradun Fazahumullahu fazada humullahu maradan. Fazadahumullahu maradan. Ya. Maradan terus Walahum azabun alimun. Nah, alimun Ya, bima kanu yakzibun. Ada yang salah, coba cek lagi. Yakzibun. Ayat 10 ya. Ya, ayat 10. 10. Ya. Maradun fazadahu. Apa ya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yaktibun. Oke? Ya, udah oke, Ustaz. Ada yang salah? Enggak ada. Belum salah, tanggung jawab ya teman-teman. Ya. Oke. Nah, langkah kedua apa lagi? Kita penggal. Enggak. Fi apa itu? Fi dulu, kita penggal dulu ya. Fi apa lagi? Iya. Pak Qulubi. Hum. Him apa hum? Oh, him. Maaf, him. Fi qulubihim maradun. Apa lagi? Zada Allah maradan. Azabun alimun bima kanu yakdibun. Nah, itu ya. Lalu kita berikan judulnya apa? Fi judulnya huruf. Nah, fi apa tuh? Artinya dalam. Pada kulubi. Nah, Kulubi kata benda. Kata benda, kenapa kata benda? Karena apa ya? Ada jar di depan. Nah, huruf jar ya. Fi huruf jar. Buktinya Pak, kulubi. Misalnya kan kulubu. Kulubi. Nah, ini jar ya. Kan belakang huruf jar adalah kata benda. Nah, akar katanya apa? Kalaba. Kalau ada lebih tiga huruf, ada huruf alif, waw, ya, itu buang aja. Kenapa? Karena dia merupakan pola kata benda. Atau pola jamak. Maka akar katanya adalah kalaba. Kalaba itu membalikkan. Jadi arti itu tentang berbalik, makanya namanya kalaba. Jadi pada hati-hati ya, ini jamak ya. Hati-hati. Hati-hati itu dua artinya ya. Bisa hati-hati, awas. Nah, karena itu kita jalan ke orang kan hati-hati. Nah, di sini hati-hatinya hati betul-betul hati, banyak hati. Dia hati-hati bisa waspada atau bisa banyak hati. Banyak hati. Kan dua artinya tergantung konteks nanti ya. Dan pada hati-hati ini kita ganti mereka. Nah, maradun apa? Kata benda. Kenapa kata benda? Ada tanwin. Maradun ya. Nah, ada apa katanya? Marada artinya apa? Coba kamus maradun penyakit. Kita buka kamus, coba kita buka marada, apa arti marada itu ya? Kita buka di kamus marada. Kita buka sebentar, marada itu artinya apa?
Marada itu halamannya, entah halaman ada di halaman Marada itu di halaman 417. Berpenyakit, kena penyakit, marida. Penyakit. Kena penyakit atau berpenyakit. Ya. Nah, berpenyakit. Marida ya, marida ya. Marida ya, marida berpenyakit. Kalau maradun penyakit. Ya, berpenyakit. Berpenyakit, nah itu penyakitnya. Ya, penyakit. Jadi dalam hati mereka ada penyakit. Nah, nanti penyakit apa? Nah, penyakit dengki, iri, sombong, hasad. Penyakitnya itu penyakit. Jadi penyakit hati itu ada dua, bisa penyakit fisik atau penyakit jiwa. Nah, sini lebih banyak penyakit jiwa. Orang tetangga kita beli mobil baru, kita meriang, nah, itu penyakit hati namanya itu. Kalau kita di kantor naik pangkat, kita yang sakit, ke rumah sakit, nah itu penyakit hati itu. Kan ada juga orang itu kan di kantor, temannya naik pangkat, dia masuk rumah sakit. Tetangga ngecat rumah, dia yang stroke. Ada tuh. Itu namanya penyakit itu, Pak. Penyakit, nah, penyakit. Kemudian huruf, maka zada. Zada itu apa itu? Zada. Kata kerja lampau. Oh ini. Kalau kata kerja apa syaratnya Pak Eman tadi 4 poin? 4 poin. Bentuknya kata kerja lampau. Bentuk apa bentuknya? Kata kerja lampau. Past tense ya, kata kerja lampau. Kerja lampau. Nah, kedua pelakunya siapa? Pelaku huwa. Nah, huwa ya. Iya. Oke. Akar katanya apa? Zada. Akar kata zada. Nah, ada huruf semiregular satu di tengah. Huruf semiregular al-sani. Ada alif. Maka alif ini bisa berawal dari waw, berasal dari waw atau berasal dari ya. Kita kamus nanti. Polanya apa pola? Fa'ala. Pola fa'ala. Nah, karena ini huruf coba diperiksa zada, kata zada. Cari di zayada, cari di zawada, atau cari di zayada. Zayada. Di mana ketemunya? Di zal bukan zay. Zayada atau zawada. Zawada atau zayada. Saya punya kamus ini ya. Ini teman di sana nih kamusnya. Kamus Mamus Yunus ya. Zada. Ambil di zal. Zai. Nah, mudai. Cari di sebelah kiri. Nengok sebelah kiri ini. Iya. Temunya cari di zayada atau zawada. Saya cari di zawada. Nah, ketemunya nanti di halaman zawada. Temu di zada halaman. Nah, ketemu di halaman 160 artinya bertambah atau menambah. Bertambah ya. Oke, kalau gitu fazada makanya artinya menambah. Siapa yang huwa tadi? Nah ini karena huwa Allah berbaris doma. Iya, maka pelaku huwa itu adalah Allah. Ini Allah ya. Iya. Maka terjemahkan maka dia menambah. Mereka ini kata ganti. Kalau kata ganti di belakang kata kerja apa fungsinya sebagai objek, maka dia menambah kepada mereka ya. Pada mereka. Allah. Ini Allah. Maka nanti pada saat menerjemahkan maka Allah menambah kepada mereka. Maradan apa? Kata benda? Penyakit. Sama dengan kata kerja ini kan marida. Penyakit. Ini penyakitnya ya. Penyakit. Ini maradan ya. Maradan. Ini maradun yang penyakit sudah ada, tambah lagi maradan. Nanti sakit di balik sakit gitu. Katanya apa tadi? Marida. Wa huruf dan nah wa itu huruf umumnya seluruh umat Islam wa itu tahu artinya dan. Kalau nggak tahu nanti wa itu artinya dan itu berarti sama sekali nggak pernah baca Quran. Kalau ada umat Islam yang nggak tahu arti wa dan itu berarti sama sekali nggak pernah menyentuh Quran. Nanti kita tanya aja nanti. Lah apa? Huruf dan bagi kata ganti bagi mereka
Siapa mereka? Sebenarnya kan orang munafik itu kan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun, ya. Dan mereka yang menipu Allah, dan bagi mereka ini hukum itu melanjut pada orang-orang munafik tadi. Azabun, ini apa ini? Kata benda. Ada daunnya. Azab. Ini ada alif. Azab yang super azab. Azab yang dahsyat. Nah, ini azab yang dahsyat. Ya. Dan ada alif. Nah, kemudian alimun, ini kata benda juga. Benda. Nah, alimun pedih. Jadi ini sangat pedih. Jadi azabnya sangat azab, pedihnya betul-betul pedih. Jadi azab yang sangat azab, pedih sangat pedih. Jadi sakit di atas sakit gitu, Pak. Makanya kalau azab neraka itu paling ringan apa? Diinjak marahnya menggigit otak kita. Itu yang paling ringan itu. Mau Pak Iman masuk sana? Nggak mau. Dengarnya takut. Jangan coba-coba, kita makanya nanti kita di Islam itu kita berharap kepada Allah tanpa hisab. Walaupun 1 detik aja kita jangan coba-coba berniat sehingga sebentar nggak apa-apa, jangan ya. Nah, jangan. Kita harus masuk surga tanpa hisab, mengatakan dipijak aja kakinya sedikit. Keinjak bukan dimasukin keinjak. Baranya. Mendidih otak. Baranya itu bukan rapinya. Baranya aja keinjak mendidih otak. Nggak sanggup kita. Oke. Alimun tadi bi huruf dengan ma huruf apa yang nah, ma itu bisa apa yang bisa tidak. Nah, kanu bentuknya apa ini? Kata kerja. Nah, mulai Pak Poin ini kanu. Ini kan tadi kata-kata zada ya. Sekarang kanu. Kanu Pak Poin. Kanu ya. Kata-kata kanu. Taurai. Nah, bentuknya apa tadi? KKL. Bentuk tersingkat beda KKL. Pelakunya siapa? Hum. Kanu pelakunya hum. Iya. Oke, akan katanya apa? Kana ya. Nah, ada huruf semi irregular satu ya. Alif. Nah, ini alif ini bisa berasal dari waw, bisa berasal dari wa ya. Nah, sini ketemunya kita waw ya. Aslinya kawana. Iya. Nah, kalau ini zayada, tadi zayada, ini kawana. Wow. Baik waw di tengah ataupun dia di tengah berubah menjadi alif. Ini kan jadi alif zada. Alif ini adalah huruf ya tadi. Ya berubah jadi waw. Ini adalah waw berubah jadi ini ya berubah jadi alif, ini waw berubah jadi alif. Itu nama di kita, metode kita apa namanya? Huruf semi-reguler al-hasani. Huruf sia, itu namanya huruf sia. Jadi huruf sia itu adalah huruf semi-reguler al-hasani, di mana huruf itu dia bisa berubah-ubah, alif ke waw, waw ke ya ke waw, waw ke alif. Jadi dia perubahan bentuk, perubahan huruf. Kenapa sebab berubah? Karena pengucapan, perbedaan pengucapan. Jadi huruf itu adalah alif, waw, ya. Jadi bisa ya berubah jadi waw, waw bisa berubah jadi ya jadi alif, waw jadi alif, atau alif jadi waw, atau alif jadi ya. Saya berubah bentuk itu namanya huruf semi-reguler al-hasani. Nah, nanti ada kaidah-kaidahnya itu. Bagi para netizen yang ingin mengetahui usia, silahkan datang ke dapurnya al-hasani. Oke, kanu polanya apa ini? Pola fa'ala. Nah, kita cari karena artinya adalah. Jadi apa yang dulu adalah, dulu ada ya. Apa yang dulu mereka ada. Dulu mereka ada. Atau mengalami. Dulu mereka ada. Atau dalam keadaan dulu. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Yakzibuna. Apa itu yakzibuna? KKSAD. Ada ya. Ada wauna. Apa namanya? KKSAD. Sekarang akan datang. Pelakunya siapa? Pelakunya hum. Nah, sini. Hum juga, Ustaz. Oh iyalah, ya wauna pelakunya hum. Iya. Pelakunya hum, sini aja kita buat hum. Iya. Pelaku hum. Lalu akar katanya apa? Akar katanya tiga hurufnya, patahkan aja. Kadzaba. Nah, kadzaba. Polanya apa? Polanya fa'ala. Fa'ala ya, polanya fa'ala. Belum ada tambahan huruf ya. Maka kadzaba artinya apa? Berdusta. Jadi dulu mereka adalah berdusta. Jadi orang munafik itu kerjanya berdusta, dan mereka berdusta. Nah, sekarang kita buat susun ya. Terakhir kita susun dong. Tolong lagi dulu. Fi qulubihim maradun. Pada hati-hati mereka ada penyakit. Maka
Allah menambahkan pada mereka penyakit baru. Jadi sudah ada diri, sudah ada dengki, mungkin dari dengkinya 80% tambah lagi jadi 100%, dari 100% tambah lagi jadi 1000%, tahu kita ya. Kenapa? Karena memang mereka dengki kepada orang-orang yang Muslim. Nah, maka Allah menambah mereka penyakit. Dan bagi mereka sudahlah di dunia menderita, maka bagi mereka azab yang pedih. Nah, kemudian kenapa azab yang pedih? Karena kelakuan mereka adalah selalu berdusta. Nah, kalau munafik itu cirinya apa? Kalau berkata dusta, berjanji ingkar, kalau diberikan amanah, khianat. Nah, ini salah satu bentuknya dia kena berdustanya itu ya. Nah, coba sekarang kita susun dengan kata-kata bahasa Indonesia yang bagus. Di sini kelihatan ya? Ke atas ya, ke atas. Ke atas sedikit ya? Iya. Nah, susun. Pada hati mereka. Pada hati mereka aja ya. Pada hati mereka Allah ada penyakit. Ada penyakit ya. Penyakit. Kemudian maka Allah menambah penyakit. Nah, penyakit. Kemudian dan bagi mereka azab yang pedih. Karena mereka berdusta. Ya. Iya. Nah, ya. Ingat ya, ini kalau ada di dalam Quran disebut larangan, disebut suatu perkataan yang konsekuensinya berat, maka itu jangan dilakukan. Jadi kalau dalam umat Islam jangan berdusta. Ini peringatan di kita nih, berdusta. Kalau kecil-kecil kan nggak usah berdusta. Kalau memang berat ya memang akui aja. Palman tadi dari mana saya bilang kan. Jadi kan datang nih sakit Pak Riza, udah mas sakit. Kalau memang malas ya malas Pak Riza gitu. Misalnya gitu. Nah, jadi kalau berdusta kita berat hukumannya. Bilang apa adanya walaupun berat. Daripada kita berdusta kan. Nah, contoh. Sebenarnya ngambil contoh kayak paling tidak kalau dibilang terus terang kalau sakit didoain sembuh. Nah. Jangan bilang enggak ginilah jangan. Pokoknya apa adanya. Kita jangan berdusta. Di sini fikulubihim maradun. Nah, ini penyakit maradun tuh sakit penyakitnya tuh iri, orang jadi naik kita iri, dengki, ujub, takabur, sombong, apalagi penyakit hati, sama, nah itu penyakit hati semua tuh. Nah itu dibuang semua. Jadi orang Islam tidak boleh ada penyakit hati dalam tubuhnya, penyakit hati jiwa. Jadi penyakit hati itu penyakit jiwa ya, penyakit yang tidak penyakit fisik, tidak penyakit kanker hati enggak, tapi penyakit yang berdampak kepada perilaku. Karena Nabi mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila baik daging itu maka baik semuanya. Kalau daging itu jelek maka jelek semuanya. Apa namanya itu? Dia bernama hati. Nah hati kita jaga. Makanya dia mengatakan jagalah hati, jangan kau nodai. Nah itu jaga hati kita. Ada manajemen kalbu namanya. Jaga hati. Supaya apa? Supaya kita jangan ada penyakit. Penyakit hati, tetangga naik pangkat, masa kita yang iri. Tetangga beli mobil baru, masa kita masih sakit. Tetangga dapat mantu, anak kita mau kawin. Tetangga dapat mantu duluan, anak kita juga mau kawin, nggak dapat mantu anak kita. Masa kita masih rumah sakit? Masa kita stroke? Orang dapat nikmat, kita yang stroke. Kan kebangetan kita itu ya. Itu gara-gara penyakit hati. Nah, Allah menambah lagi penyakit hati. Jadi kita bersyukur ya. Kalau tetangga kita dapat mobil baru, bersyukur kita. Kalau tahu kita diajaknya pergi jalan. Tetangga kita, teman kita sekantor naik pangkat, alhamdulillah kita syukurin supaya kita merahmati kita. Jadi jangan tetangga tahun kita di kantor naik pangkat malah kita jadi iri, itu penyakit hati namanya ya. Oke, jadi itu penyakit hati kita buang. Pesan dari ayat ini, penyakit hati jangan ada di hati kita, hendaknya Allah akan tambah, kemudian jangan berdusta. Dusta itu satu penyakit yang berbahaya ya. Kita dilarang berdusta. Karena itu disebut dalam Al-Quran konsekuensi berdusta. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, jauhlah kata-kata berdusta. Walaupun menyatakan kebenaran itu berat, tapi katakanlah. Walaupun berat konsekuensinya. Daripada nanti punya konsekuensi di akhirat. Demikian Pak Ilman, saya serahkan kepada Pak Ilman. Kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya, ya mungkin Pak Firman,
atau Pak Joko. Oh ya Pak Joko, kita minta Pak Joko dulu ya Pak Iman ya. Pak Iman ya. Dari segi tatan bahasa Inggrisnya gimana kira-kira ya. Kita minta komentar Pak Joko Suranto. Pak Joko Suranto dulu. Silakan Pak Joko. Pak Joko, bisa apa masih terganggu Pak Joko? Pak Joko? Sebentar, jangan-jangan terganggu ini. Oh, terganggu nih Pak. Kalau gitu Pak Firman yang harus siap Pak Firman dulu. Pak Firman aja yang udah siap dulu Pak. Iya, silakan Pak Firman. Oh, tidak bisa buka ya Pak Firman aja dulu ya. Iya. Silakan Pak Firman. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Saya melihat penyakit hati yang di sini yang dimaksud bisa juga sombong gitu Ustadz. Misalnya saya beli mobil baru, merasa orang lain sudah di bawah saya gitu. Itu termasuk penyakit yang di ayat ini ya. Iya. Jadi yang punya mobil pun bisa kena penyakit, apalagi Iya. Jadi dua belah pihak bisa kena. Baru naik pangkat satu pangkat ya udah jalan udah petang tenteng. Iya. Ada tuh teman-teman kadang-kadang naik pangkat di kantor baru jadi kelas seksi aja, semua orang kerja perintahnya, kamu kerjakan ini kan tahu kamu nggak sepejabat. Ada juga gitu tentang tenteng dia. Kalau jabatan itu kan amanah semua pejabatan itu. Tidak ada yang apa. Jadi hati, jaga hati. Karena hati itu dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat wajah kita. Allah tidak melihat rupa kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Hati-hati ya. Itu Pak Firman, ada mau tambah lagi? Ya, saya teringat Pak Herman waktu ketua koperasi itu Pak. Dikasih kulkas malah pada saat beli mobil dikasih kulkas. Malah ditaruh di koperasi. Malah orang bawa pulang ini malah ditaruh di koperasi gitu. Pak Herman dapat apa kulkas? Diantar ke rumah Ustaz. Beli mobil baru dikasih sama showroom itu kulkas gitu. Orangnya ngasih ke Pak Herman, tapi Pak Hermannya ngasih ke koperasi gitu. Oh iya. Baik Pak Hermannya Pak. Kenapa nggak kasih ke saya ya? Belum kenal. Kan itu teringat dengan ketika sahabat disuruh menagih pajak. Oh iya. Zakat. Ya itu kan ini untuk Baitul Mal itu untuk saya katanya kan. Iya. Hadiah buat saya gitu. Nah dia bilang sama Nabi ya. Iya betul. Jika kamu di rumah dikasih nggak gitu. Oh tadi Bapak beli mobil untuk pribadi atau mobil untuk kantor? Kantor. Oh ya wajib itu. Kalau Bapak bawa pulang malah berdosa, haram itu kulkas Pak. Ya bukan diantar ke rumah Ustaz. Iya haram di rumah Bapak. Ya itu makanya kalau pakai itu haram. Iya, makanya itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Sudah dari tahun 2000-an itu. Amin. Jadi saat itu ada peristiwa memang. Jadi si Fulan itu seorang sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk ngitung zakat salah satu wajib zakat pada saat itu ya. Nah karena si Fulan ini sahabat Rasulullah ini kerjanya bagus, teliti, puas si muzaki tadi ya. Habis selesai dibayar zakatnya lalu diberikan sedikit oleh-oleh. Biasa kita kan tanda terima kasih. Nah si Fulan ini nggak tahu, melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah ini zakat sebulan ini jumlah sekian. Tapi ya Rasulullah dia kena puas dengan kerjaku. Nah, aku berikan sedikit ini, mungkin baju, apa kerja sekarang kan langsung masuk Rasulullah marah. Kalau kamu di rumah, apakah dia ngasih? Enggak ya Rasulullah, ya kembalikan katanya. Itu padahal udah puas, ikhlas ya kan. Itu betul Islam menjaga, itu risuah itu ya. Jadi betul-betul dijaga sekali. Oke. Jadi kalau utamakan itu jadi penyakit hati nanti. Kaitannya dengan penyakit hati ya. Kita menumpuk. Ya. Alhamdulillah teman kita sudah mengamalkan lebih dulu. Amin. Mudah-mudahan kita semua begitu, ngikutin jejak Pak Herman. Amin. Oke, siapa lagi mau tanya? Ini kalau Pak Masri suaranya dengung mas saya Pak, sih nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nanti suaranya berisik jadi nggak apa-apa, usah dulu. Memang di mute aja dulu. Berdekatan ya Ustaz. Berdekatan ya, nanti kita atur caranya yang berikutnya nanti ya. Iya. Oke, Ustaz. Pak Joko masih bisa Bapak Pak Joko? Nggak ada lagi? Kok nggak saya tambah dikit ya? Saya gini Pak Ustaz, mohon diulang lagi perbedaan maradun sama maradan. Oke. Maradun itu penyakit yang sudah ada. Jadi dalam hati mereka itu sudah ada penyakit. Orang-orang yang tadi munafik itu ya. Iya. Kenapa mereka munafik? Sebenarnya ada cerita ya bahwa mereka itu dulu
sebenarnya mengharapkan dia yang dapat jabatan. Nabi itu kan datang ke Madinah, ini kan di Madinah ini orang munafik. Tadinya kalau nggak ada Nabi, dia jadi pemimpin. Tapi karena Nabi datang, tentu Rasulullah sebagai pemimpin, kan dia merasa terasingin, tersaingin, akhirnya dia diam-diam, dia tetap Islam, tapi diam-diam marah dari dalam. Biasa itu ya, mau lari kemana mereka, nggak ada tempat lari kan. Jadi akhirnya dia dongkol, mestinya dia jadi jabatan itu jadi nggak dia, biasa gitu. Jadi munafik itu muncul di tengah-tengah ada perebutan kekuasaan, yang menang si A, si B nggak mau ngakui, ya jadi muncullah munafik. Jadi sikapnya. Ini kan Nabi Rasulullah kan utusan Allah. Kalau di kantor masih bisa lah, itu urusan dunia ya. Tapi saja si A naik jabatan, padahal si jabatan ini diincar oleh si B. Si B ini benci ke si A, ya itu penyakit hati itu bermula dari situ. Orang dapat nikmat, dia yang malah yang merinding. Orang dapat dapat nikmat dari Allah, apa berupa harta, berupa jabatan, dia sendiri yang iri, yang dengki. Nah, gara-gara itu berlalunya waktu, Allah tambahkan penyakit itu. Jadi bertambah itu sebenarnya kalau saya di sini bukan Allah yang nambah, tapi kelakuan dia sendiri yang mengundang bukannya Allah. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi konsekuensi di sini karena mereka bersikap seperti itu, maka Allah nambah. Nah, di sini saya katakan seperti di kantor ya. Di kantor ketentuannya kan kalau terlambat, absen, gaji dipotong kan Pak Iman? Iya betul. Kalau misalnya nakal, melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, kan dihukum turun pangkat kan? Iya. Nah sekarang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, lalu dihukum oleh kantor. Itu yang menghukum kantor atau pribadinya situ? Akibat dari perilaku pribadinya. Nah, jadi kantor hanya melegalisasi kan? Iya, membuat suratnya. Membuat suratnya. Jadi itu juga Allah. Jadi karena kita yang berbuat punya penyakit hati, ya Allah tambahkan lagi. Bukan Allah yang tambahkan, tapi kelakuan kita yang membuat penyakit kita bertambah. Sekali lagi sebulan seperti di kantor tadi, kita masuk terlambat, ya kantor marah, DB teguran. Akibat teguran tadi konsekuensi ke penghasilan. Akibat punya konsekuensi penghasilan, naik pangkat ditunda. Nah, itu semuanya lah kantor yang melakukan, tapi yang undang siapa? Ulah kita. Kalau kita baik-baik, kan kantor nggak menghukum kita seperti itu kan. Kalau kita datang tepat waktu, pasti nggak dipotong absensi kita, nggak dipotong gaji kita. Kalau kita kerjanya bagus kan, sekali 2 tahun naik, malah kita bisa 10 tahun naik. Jadi kantor hanya melegalisir apa yang kita lakukan. Begitu juga Allah. Allah suruh pilih kita. Ini jalan kamu yang baik, ini jalan kamu yang jelek. Sini jangan ya, ini jelek jalan nih. Ini jalan yang salah nih, ini jalan lurus jalan ke sini. Kita milih ke kiri, ya jempol kita. Dia bukan Allah yang membuat kita tersesat, tapi tingkah laku kita sendiri yang membuat kita tersesat. Kita sendiri yang mengundang murkanya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi kitanya yang salah pilih. Nah, itu ada di kita sendiri memilih itu. Free will itu ada pada kita. Kebebasan memilih. Semua makhluk yang ada di muka bumi tidak ada yang bisa memilih pilih manusia. Malaikat nggak ada pilihan, mereka taat kepada Allah. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semua bertasbih kepada Allah. Apalagi semuanya, apapun yang ada di dalam ini, di langit dan di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Jadi manusia, silakan pilih. Karena bagaimana manusia diberikan akal oleh Allah, yang lain nggak diberikan akal. Diberikan akal, tapi dibalik itu diberikan juga nafsu. Kalau manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu. Wajar malaikat taat pada Allah, karena dia hanya diberikan naluri itu taat. Akal diberikan, tapi nafsu nggak diberikan. Jadi malaikat nggak pengen duit banyak, malaikat nggak pengen makan enak, malaikat nggak pengen kawin. Nah, kita kan banyak kebutuhan. Namun masih bisa beribadah kepada Allah, itulah makanya manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kita diberikan akal, bisa bersikap sebagai binatang, maka lebih hina dari binatang. Kenapa? Sama-sama diberikan nafsu oleh Allah, tapi binatang diberikan akal. Binatang aja nggak pernah bunuh anaknya, kok manusia malah bunuh anak. Binatang aja nggak pernah melakukan hal-hal yang misalnya yang menzalimin. Kan nggak pernah binatang kita lihat misalnya dia memperkosa banyak, nggak ada. Malah manusia memperkosa misalnya banyak orang. Nah, itu kan lebih hina dari binatang. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kan kembali kami mengembalikan manusia itu kepada kondisi yang sejelek-jeleknya. Kalau mereka tidak menggunakan akalnya. Itu penyakit hati tadi ya. Kita hati-hati dengan penyakit hati. Jagalah hati kita ya. Ini orang munafik di sini. Bersikap bakal dengan iri dan dengki kepada orang lain, akibatnya menjadi munafik.
Yang penyakit hati memang berbahaya, penyakit hati berbahaya. Lebih bagus kita sakit kepala, sakit fisik ya, luka atau sakit pano, lebih bagus daripada sakit penyakit ada di hati. Nah, bahaya itu ya. Ustaz, Iya, yang masih. Pada saat orang dikasih nikmat itu kan juga dua pilihan tuh, Ustaz. Ya. Dia bersyukur atau dia petantang-petenteng. Wah, saya nikmat nih diangkat jadi Pak Herman tuh anak buah saya gitu. Ada juga begitu orang memang. Nah, itu sakit hati juga itu, Ustaz. Oh iya, penyakit hati juga itu. Jadi penyakit hati ini ada terasa di hati ini yang nggak enak, yang melanggar apa Allah, tentuan Allah itu sakit hati, ini penyakit itu. Karena Allah memberikan hati ini fitrah, taat kepada Allah, disuruh bersabar, mensyukuri nikmat Allah. Nah, kita disuruh bersyukur. Nah, kalau sebaliknya berarti penyakit itu. Masa melihat orang dapat nikmat kita iri, kan penyakit itu. Masa melihat orang naik pangkat kita merinding. Masa melihat orang rumah tetangga ngecat rumahnya kita masuk rumah sakit, ada loh itu. Masa tetangga kita dapat menantu malah kita yang rewel. Apaan tuh menantunya? Gua tahu tuh menantunya. Preman itu menantunya. Beginilah gitu. Maka itu penyakit namanya itu, Pak Herman. Iya. Berarti penyakit itu ditumpangi setan, Ustaz? Bisa ditumpangi setan dan di kipas-kipas setan. Maka kita sadar ya. Semoga kita tidak mendapat penyakit hati yang seperti ini. Ini salah satu penyakit ciri-ciri orang munafik. Khawatir kita nanti jatuh pada munafik. Atau Bapak munafik tempatnya mana? Di karak naraku, lebih bahaya daripada orang kafir. Demikian ya. Mungkin nggak ada lagi, kita serahkan kepada Mbak Neti sebagai kita sebagai moderator kita. Silakan Mbak Neti. Mbak Neti. Iya. Silakan. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih guru kita siang hari ini, Ustadz Rizal Al-Hasani, dan juga terima kasih Bapak-Bapak Ustadz semuanya yang ada di ruang Zoom ini. Salam hormat selalu dari saya. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat ISDN semua, dan insya Allah pembelajaran kita siang ini menjadi bekal buat kita dalam berislam. Dan berkah tercurah untuk guru kita, Al-Ustadz Rizal Al-Hasani. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Amin, sama-sama. Ya. Dan semangat belajar, semangat sehat untuk kita semua. Amin. Kita bertemu di kajian gramatikal Al-Quran kesempatan lainnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon dibukakan pintu maaf untuk saya yang sebesar-besarnya, dan segala kekurangan adalah milik saya. Kebaikan dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Herman dan Bapak-Bapak Ustadz lainnya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita tutup semuanya pengajian ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.